Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli su'alin mu'mina wa rabbi sayyidina wa nabiyina habibina syafina wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ra'ayati baitihi wa ashabihi wa tabi'ina lillahi. Khususan dari sayyidina Hasan Basri wa sayyidina Al-Qanadi wa Al-Qadari. Sayyidina Al-Qadir al-Jailani wa sayyidina Muhammad al-Karim as-Samman al-Madani. Syekh Muhammad Ashraf bin Abdul Al-Majari, Syekh Muhammad Ashfur Anwar bin Ismail Al-Majari, Syekh Muhammad Jamil bin Abdullah Al-Majari, Rahimah Syekhina Mu'allimin Al-Walidin wa Mu'adin wa Qurabatin wa Dilawin Al-Qumu Alaina, Rahimah Ikhwanana Muslimin wa Muslimat wa Mu'minin wa Mu'minat, Anna Allah Ta'ala Musyawdir Rahmah wal Maghfirah, wa yu'ayidu alaina wa aswadina wa dhurriyatina barakatihim wa amwalihim wa asrarihim wa ulumihim wa rahmatihim wa khususiyatihim wa rahmatihim fi dunya wal akhirah wa ta'ala wa aswadina wa dhurriyatina barakatihim wa tawfiq wa hidayah wa istiqamah wa khatimah fi khairin wa rizqin wa afiyah ala hadhihi niyyat wa ala kulli ma nawa bi sa'atus salih ila barzina bi al-fatihah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib muslim bersyarat takwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama tentu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayah yang jualan, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Syafi'il Muhtadin yang membicarakan bab sebab-sebab hadas. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala.
Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Sebelum kita masuki materi pada malam hari ini, perlu teringat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ujar Nabi, al-waladu yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya setiap bayi yang baru lahir itu terlahir dalam keadaan suci bersih. Suci bersih ya. Setiap bayi yang lahir manusia ini, baik orang tuanya itu muslim atau non muslim ya, terlahir atas dasar suci, kayak kertas baru ya, kertas baru putih. Ini ada sini. Setiap bayi yang lahir terlahir atas dasar suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang mengasihi corak kertas dari yuhawidanihi ya, aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang memberikan corak kertas yang putih tadi ya. Misalnya orang tuanya anggap abang, warnanya jadi abang, anggap dari kuning jadi kuning, anggap dari hijau jadi hijau, anggap dari apa, abu-abu jadi abu-abu ya. Pokoknya terserah orang tuanya. Ya, terserah orang tuanya. Nah, itu anak yang lahir. Sama aja kita di kemarin kayak dia lah. Orang tua kita lah yang membentuk kita seperti ini. Kalau anak itu tadi kadang kita arahkan ke arah yang baik, mana bisa jadi baik. Kalau anak itu tadi mulai dari kecil kita kadang didiknya agama, mana bisa beragama, ya. Kalau anak yang baru lahir tadi mulai sejak kecil, sejak bayi sudah kita perdengarkan, kita ajarkan agama, ya, agama kita ajarkan, ya, agama Islam, berarti agama Islam diajarkannya. Nah, beragama lain pada Islam, berarti pada Islam jadi itu ya. Nah, jadi anak tadi tergantung orang tuanya juga. Ya, misalnya anak rajin penyembahyang, mulai dari halus disuruh sembahyang, mulai dari halus dididik sebelum balik sudah disuruh sembahyang, ya.
Aku dan Nabi muru auladakum idza balagu sab'a sinin. Suruhlah suruhlah anak-anak kalian itu untuk sholat apabila sudah sampai umur 7 tahun, ya. 7 tahun disuruh untuk mengerjakan sholat. Nah, mulai 7 tahun, artinya belum balik ini. Hanya kita tuh mulai memayis jana. Sudah disuruh sembahyang. Wadribu bidzal balagha asyra sinin. Dan apabila sampai 10 tahun kadang mau dia sholat, boleh kita memukulnya. Boleh kita mengancamnya untuk supaya dia mau sholat tadi. Ya, kalau misalnya disuruh sholat itu pinang alif, pinang ayat, boleh kita memukul-mukul. Ya, ayo, bayangkan nanti. Diancam, ya kan? Bakupul nih. Ayatnya. Jadi asal berkata disuruh diperintah diarahkan. Ampun kada diarahkan itu kada sudah disuruh kayak apa ya sembahyang kuitannya itu kada berjuru asal kada ada contoh dari kuitan. Ya kan, kalau ada contoh dari kuitan dikala menyuruh, kuitan dikala sembahyang dua, sama aja kan? Sama aja. 11, 12. Mana bisanya anak sembahyang? Amun kuitannya menyuruh, ya kan? Dan kuitannya mencontohkan juga ulang, ya kan? Karena menyuruh aja, ya kan? Jadi kadang-kadang orang hanya harap menyuruh dia, hanya menunjuk dia pemerintah, tapi sudah dinya, kada mau juga dia kan, kada mencontohkan, kadang. Nah ini orang yang seperti ini Allah sindir dalam Al-Quran, ya kan? Apa tuh ayatnya? Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya Tuhan. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, kenapa kamu pandai menyuruh malah taqalun, apa yang kada kamu kerjakan? Artinya harus menyuruh aja. Ya jadi orang tua, ayo anak sembahyang, ini harus sembahyang, nah ini harus menyuruh jalannya. Ada pemerintah aja, ini ada juga ada sembahyang ini apa namanya keberkahan Allah tuh besar benar bagi orang yang apa hanya menyuruh inya kata melaksanakan. Kabulamakan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Besar sekali kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang hanya pandai menyuruh melaksanakan kada juga. Jangan kada menggawe juga hanya menyuruh saja. Nah ini salah itu ya. Jadi anak kita itu harus kita suruh ya kan, dan juga harus kita beri contoh kita ya kan, kita yang mencontohkan menyuruh, tapi kita dahulu menggawainya, mencontohkannya. Kayak Nabi juga ya kan, Sidin kada mau menyuruh orang lain sebelum Sidin dahulu melaksanakannya, ya kan, agar terhindar jangan karena firman Allah tadi nang kaburamatan indallah antaqulu ma la taf'alun, ya kan. Kalau sudah ada contoh maka itu, ya kan kita sudah menyuruh, dan anak kita itu misalnya ada mau juga, nah itu ada salah kita lagi, ya. Ada salah kita lagi, kita sudah melaksanakan kewajiban.
Tetapi biasa ya, kalau udah kita mencontohkan, kita menyuruh juga, insya Allah ya, anak itu tadi mau aja menurut. Karena sudah ganal, sudah balik, sudah umur 10-20, kalau usah disuruh lagi, akhirnya paham dia sudah. Kalau saya taman menyuruh, bila sampai waktu, aku aja sudah paham dia. Gak ada sedianya wudhu segala macam semuanya. Ini sudah diberi contoh, diberi kamarnya, disuruh dan dicontohkan untuk melaksanakan sholat tadi. Apa tadi dicontohkan, tadi disuruh, mana bisa ingat melaksanakan perintah Allah tadi. Dan apabila kita tidak menyuruh, kita tidak memberi contoh, ya, nantinya sudah dewasa, ada tahu disembahnya, kita meninggal mati, dosanya akan mengalir terus kepada orang tuanya. Dosa anak antara sholat itu akan mengalir terus kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena itu buah hasilnya dalam menyuruh kemarin. Baik, misalnya dia sudah menyuruh, sudah memerintah, ada mau juga, ada tanggung jawab orang tuanya lagi. Ini orang tua yang tidak tahu, ada ilui-ilui dengan anaknya. Nah ini jadi tanggung jawab orang tuanya, ya kan? Siapa lagi yang bertanggung jawab? Selain pada kedua orang tuanya. Ada siapa orang yang bertanggung jawab? Orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Dan kemudian kita lanjutkan kepada materi. Kalau seseorang bertanya bahwa berita dari seseorang yang adil itu memberikan dugaan keras zon saja, sedang dahulunya orang tadi tetap suci berdasarkan yang diyakininya, maka tidak dapat dihapuskan dengan zon sebagai hasil dari berita dari orang yang adil. Kenapa dia diwajibkan menerima berita dari orang yang adil tadi? Jawabannya bahwa yang demikian itu hanya merupakan zon atau sangka yang oleh syarat belum dianggap satu keyakinan, seperti berita dari seorang yang adil tentang jumlah rakaat dan jumlah lingkaran tawaf, maka tidak wajib menerima beritanya. Tetapi tentang zon yang oleh syarat dianggap yakin, seperti zon yang didapat dari berita orang yang adil tentang terjadinya hadas atau pakaian dan air yang terkena najis, maka wajib menerimanya. Perbedaan kedua masalah ini bahwa adanya jumlah rakaat sholat dan jumlah lingkaran tawaf tidaklah mesti semuanya itu dihitung dengan jumlah, karena terkadang dilaksanakan 4 rakaat sholat dan 7 lingkaran, tetapi yang dihitung hanya 1 saja, karena tertinggal 1 rukun atau 1 sebab sehingga tidak termasuk hitungan. Maka berita dari orang yang adil dalam masalah ini tidak ada gunanya, bahkan ditinggalkan. Sekalipun jumlah orang yang memberikan mencapai jumlah lebih dari 3 orang atau mutawatir. Berbeda dengan berita orang yang adil tentang terjadi hadas atau air yang terkena najis, maka berita itu wajib diterima karena tidak mungkin ditinggalkan. Teristimewa hadas itu dapat terjadi karena bukan
dari perbuatannya sendiri. Kalau seorang yakin bahwa ia berhadas, kemudian diberitahukan oleh seseorang yang adil bahwa ia tidak pernah mengambil wudu, ia sebelum berhadas, maka berita dari orang yang adil, tidak diterima. Berbeda dengan yang sebaliknya, seperti yang telah diterangkan di atas, karena melaksanakan cadangan atau ikhtiar dalam dua masalah itu. Jika ditanyakan bahwa berita dari orang yang adil pakaiannya dalam keadaan suci dari najis dapat diterima seperti dalam perincian pada masalah yang terdahulu, maka apa perbedaan antaranya dan antara berita orang yang adil yang mengatakan seseorang suci dari hadas, kenapa tidak diterima beritanya? Jawabannya bahwa masalah suci dari najis terlebih luas dari masalah suci dari hadas, dengan alasan boleh menyucikan tubuh atau pakaian dari najis tanpa niat, dan boleh dengan perantaraan orang lain. Berbeda dengan menyucikan hadas, tidak boleh melainkan dengan niat, dan tidak boleh semata dengan perbuatan orang lain. Inilah kesimpulan dalam kitab Tuhfah Syarah dan Khasyiatin Nukasi. Nah, kira-kira sampai di sini dulu yang dapat perlu disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan sudah mengampuni salah dasar kita, dasar orang tua kita, guru kita, dan sama kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.